Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Henry. Saya sedang mencoba di sini tahun 84-an dulu lupa. Dan saya akan review mobil kendaraan Jimny ini. Dan speknya sangat lumayan, kalah sama spek-spek sekarang. Mobil ini kelahiran pembangunan dulu tuh sekitar 7-8 tahun ke belakang, dan menurut saya spek ini tidak ketinggalan, sangat mumpuni, dan ini bisa dipakai juga spek balap lah kalau spek seperti ini. Saya akan cerita tentang dulu mobil ini pertama dibangun. Dulu pernah saya pakai balap waktu Impang ke Sumedang. Di Sumedang ya, kalau zaman dulu kan balapnya CR dulu ke hutan, sudah CR, ini kita punya cap, kita baru ikutan SCS, balap kompetisi. Dan event lokal tahu seperti itu kalau zaman dulu, kecuali kejurnas ya, kita langsung SCS kalau kejurnas. Kalau event-event lokal pasti CR dulu, baru kompetisinya terakhir. Dan dulu ini saya kendarakan mobil ini, alhamdulillah dapat juara ke-1 mobil Jimny ini. Dan saingannya bukan Jimny, tebular semua. Juga pernah mendapatkan beberapa piagam di kejuaraan West Java ya, Java CR, istilahnya LCS kompetisi, dapat juara umum. Bang ini beberapa kali mendapatkan juara umum West Java, 4 kali kalau dalam 4 tahun berturut-turut, dan kita punya piala tetap. Mobil ini mobil miliknya Ketua JUS Cipuran Subang, Pak Haji Ahmad Kebari, yang saya hormati. Kalian akan lihat speknya seperti apa. Harus nonton ini karena Jimny harus sampai habis. Jimny ini spesial, bikinan lama tapi tidak ketinggalan spek. Mari coba kita lihat. Kita akan mulai dari dalam kabin dulu ya, karena saya sedang menyetir. Kita langsung saja ceritakan ini apa yang terpasang di daerah kabin. Di daerah sini ada cut off engine. Kalau ini di off kan pengapian semua mati. Ini cut off-nya dari framing. Ini cut off buat wheel. Ini kalau mau hidupin wheel, kita fungsiin dulu cut off-nya. Ini ada penambahan voltase. Kalau ngewin kan kita voltnya berapa tahu. Kalau voltnya rendah kita berhenti dulu, dan kalau voltnya rendah banget berarti ada masalah di bagian pengapiannya. Di sini ada radio seperti biasa buat komunikasi sama kendaraan. Kalau buat CR ini sangat perlu banget ya, biar nggak usah telepon. Di sini ada air locker ARB, depan, belakang, dan kompresor. Ini si RPM-nya masih
fungsi karena katoknya nggak dinyalain. Di sini ada box screen aksesoris, box screen lampu-lampu ada di sini semua. Dan ini dashboardnya custom. Seperti ini dashboardnya custom bikinan kita. Nah, ini ada yang unik, ada tempat air minum. Biar nggak usah ambil air minum dari sini. Ini pertelingnya kita memakai tab GT yang 4 speed ya. Kenapa saya pakai 4 speed di mobil TR? Karena mobil TR kita jalan di jalan raya, kita membutuhkan kopel yang agak panjang. Terus kita juga ini masih terlalu cukup lah kalau menurut saya mah pakai 4 speed biar jarak kopelnya agak panjang karena tubuh mobil ini pendek. Jadi biar kopel depan belakangnya panjang, sengaja dipasangin 4 speed 5 sama mundur. Dan ini sama TC-nya juga, TC-nya sama tab GT. Di sini ada driver PTO manual ke depan, on, ke belakang off. Seperti ini, simpel sekali buat saya. Dan pedal-pedalnya sangat enak, injek, pas. Jadi dikendalikan tuh manuvernya enak, pas banget. Ini ada brake tangan. Dan wheel steeringnya standar saja. Ini semua standar masih aslinya. Ini juga standar, masih tempat riding standar dan berfungsi semua kiri sama kanan. Kalau kita ngelihat enak pandangannya, luas. Dan steering ini kalau belok enak kayak mobil balap. Jadi hanya 2 putaran ya. Ke kiri 1 putaran, kanan 1 putaran. Karena permintaannya beliau biar nggak capek mengendarain mobil. Tuh kan cuma sedikit beloknya. Itu udah full. Kiri 1, kanan 1. Baik seperti mobil balap, rasio putaran steeringnya. Di sana di bawah sana ada kompresor air water. Di sini ada relay ECU, siklik ECU di sini. Peredam lantainya juga udah agak kirut-kirut karena mobilnya udah bikinan lama. Kita akan melintasi perkampungan. Lagi kita akan sampai nyoba jalan-jalan mobil ini. Terus ini enak banget, ini mobil balap, sangat nyaman suspensinya karena ini menggunakan air shock dan ternyata bentuk-bentuknya. Mungkin yang dari bunyi-bunyi hanya barang di belakang. Tempat ini tempat latihan kita ya. Kalau kita ngetes mobil di sini. Dan mungkin kita nanti akan ada video buat tes mobil di sini. Biar teman-teman bisa lihat kita tes mobil. Mati. Oke, dan kita baru keluar dari mobil, kendaraan mobil. Ini kita memakai lower barnya di dalam seperti ini. Sangat safety dan mobil ini pernah koprol waktu di event. Itu pernah ngeguling waktu di event
Purwakarta. Mobilnya seperti ini. Karena kita lanjut tadi dari kabin dari depan, kita akan lanjut ke bagian kabin lagi belakang untuk melihat apa saja yang ada di dalamnya. Kita akan buka bagian belakangnya seperti ini, pakai engsel. Ini dimodifikasi pintunya. Ini kampasnya. Di dalam sini ada win belakang yang 8.500. Ini sih bukan waren tapi sangat cukup buat kendaraan Jimny itu kalau narik mundur sama goyang kiri kanan, dan bodinya ringan banget, cukup lah kalau buat ininya, buat narik. Di sini ada ban serep, ban stip. Ini ukurannya 32 10,5 15 cm, dan konsepnya seperti ini. Ini permintaan beliau biar di dalam nggak terlalu banyak yang nempel di luar, biar kelihatan simple. Jadi disimpan di sini. Ini ada tempat box kiri sama kanan, dan lagi dicopot dulu. Dan buat box di dalam sini isinya spare part, kunci-kunci. Ya spare part sama kunci-kunci, kris join, kopling, kabel, gas, segala macam ada di box ini. Dan kalau buat oli-oli, karena tempatnya seperti ini kecil, ini kalau oli-oli paling diselip-selip ke sini, ada as roda diselip-selip, diikat. Di sini ada lip jack, dan di sini sebenarnya ada dudukan box masuk 3 ya. Tapi dibuka karena kemarin baru pulang dari gunung, dibersihin lagi. Jadi dibuka karena knockdown, ini baut knockdown. Ini double-nya, sakel, winnya plasma 12 mili ya. Winnya plasma 12 mili. Dan di sini ada PTO. PTO-nya disimpan di atas, di bawah ini, di bawah ban serep. Kenapa ini bisa disimpan di atas? Kenapa nggak di kolong? Karena ini si konstruksi suspensinya, si gardannya sampai ke atas habis. Jadi kalau gardan ke atas, kalau ini di bawah pasti kena. Solusinya kita naikin ke atas biar si driver juga bisa lihat, leluasa lihatnya, sama recovery enak, bisa dilihat kalau keling-selingnya kusut. Jadi kita simpan di seperti ini di sini. PTO-nya seperti ini. Ini roketnya Elor bar. Ini lubang bensin, dan pakai drat ya biar nggak rembes dari sini. Ini ada aki BTS yang 110 ampere. Aki BTS 110 ampere di sini. Simpel saja seperti ini bagian dalamnya, kabin belakang. Pasti kalau mau ke hutan ini penuh. Tapi masih ringan. Karena mesinnya gede. Engine-nya. Kita akan tutup. Kita akan beralih ke engine dulu ya. Ke engine dulu. Kita buka. Pakai apa sama engine ini? Ini tusuk satenya biar nggak hilang. Ini memakai mesin Escudo 2.0, Escudo 2000 yang J20 ya, yang mobilnya Escudo tuh kapsul mobilnya. Di atas ini ada tabung pompa power steering, kita bikin kotak biar banyak, biar lebih dingin lagi. Kalau banyak kan pasti lebih dingin si olinya. Power steering ini ada intercoolernya ke sini, dan dikipasin sama kipas mesin sama extra fan. Ini airflow, ini filter udaranya. Filter udara nyambung ke snorkel, dan snorkelnya ada di atas. Buat nyelam-nyelam enak. Ini simple, ini tabung minyak rem.
Dan radiator ini kita memakai bawaan dari L300 diesel. Dan ini kipas depannya, kipas aslinya. Di sini ada dobelannya extra fan Karimun. Karimun yang biasa saya andalkan buat pendinginan, tetap Karimun. Di sini ada solenoid Warren yang single solenoid. Sini ada Warren M8274 dan penguat remnya kita custom bikin supaya nggak mental keluar seperti itu buat penahan remnya. Dan kenapa ini harus disimpan di dalam? Karena permintaan beliau juga, biar si muka depan ini nggak terlalu ke depan, jadi dia maunya ini tetap rata, simple kelihatannya gitu, nggak ya, bedakan orangnya beda-beda permintaannya, keinginannya orang-orang beda-beda. Jadi kalau sebagai saya ngikutin aja gimana permintaannya, paling saya menyesuaikan pemasangan benar-benar harus maksimal dan harus enak dilihat, harus kuat, karena peruntukannya memang buat medan ekstrim. Di sini ada gearbox power steering. Power steering kita memakai Crown. Dan ini putarannya 2:1, kita memakai Hoe ya, rasio lagi. Nah, ngumpet ya nih di sini nih. Nah, itu yang warna putih itu. Nah, warna putih itu adalah Hoe namanya. Buat ngurangin putaran setir. Jadi awalnya standar dibikin 2:1. Seperti ini. Ini di bumper ada tanduk buat ngikat plasma kalau di hutan. Biar nggak repot harus masukin lagi. Seperti ini Win PTO. Ini 14 mili plasma Win, dan ini plasma PTO sama 14 mili juga. Seperti ini ya tampak mobilnya. Sangat tidak ketinggalan zaman. Meskipun ini saya akan cerita sedikit hilang. Mobil ini bikinan 8 atau 7 tahun ke belakang. Udah lama banget. Mobil ini dulunya mobilnya 1000 standar. Cuman 4x4 udah bawaannya ya sekitar tahun 82, mobilnya bawaan 82 83. Dan pertama bukan engine ini yang terpasang. Pertama dibangun dulu itu. Kita rakit kaki-kakinya semua, gardannya semua, body-bodinya kita pasangin dulu engine AVV, dulu memakai AVV. Terus waktu itu kita main di Purwakarta, event Purwakarta. Kita lagi SCS, mau ke lokasi SCS. Ternyata masuk ke lokasi SCS tuh ekstrim medannya gini. Dan yang bawa mobilnya Pak Yadi bukan Pak Ahmad, bukan. Jadi dia lagi parkirin mau turun ke tempat antrian Star buat ikutan SCS. Medannya ekstrim, dia lupa nggak pakai sabuk, turunan gini, dia koprol. Alhamdulillah orangnya selamat, cuman kaca aja pecah, body agak bengkok-bengkok. Kalau sistem lower bar semua alhamdulillah aman, koprolnya berapa kali lah ke depan. Nah, sepulang dari sana kita perbaiki lagi bodinya, itu sekitar 6 tahunan ya, 6 tahunan ke belakang kita perbaiki lagi bodinya. Sekalian si engine swapnya kita ganti dengan Escudo 2000 yang J20 2.0 ini. Awalnya mesinnya AVP sebelum ngeguling. Oke, kita beralih ke pinggir. Di sini ada ban Simek yang sama kayak ban serep tadi, 35 10,5 ring 15 dari Daytona. Dan ini memakai freelock-nya aslinya Toyota Prado. Karena gardannya ini Prado. Di sini ada suspensi Showbreaker memakai Oristrut. Sangat enak, empuk. Dan ini kan tidak menggunakan per ya. Jadi hanya angin. Kita menyetel anginnya aja. Ini nggak terasa ada per ada apa, enak aja. Empuk. Namanya angin pasti kan empuk. Dan Showbreaker ini
pertama dipasang waktu masih mau pakai mesin engine yang 1500 itu, yang Futura, sudah terpasang ini sekalian semuanya. Jadi umur Sobleker ini udah ada 8 tahunan. Hanya baru servis ganti oli seal itu beberapa minggu yang lalu. Yang bagian depan ini beberapa minggu yang lalu. Dan yang bagian yang belakang sekitar 9 atau 10 bulan yang lalu. Jadi umurnya panjang ini Sobleker. Awet banget. 8 tahun lah, cuman baru ganti oli seal kemarin aja. Yang lainnya nggak ada yang diganti. So ini kita beralih ke sini depan. Di sini ada terot. Biasa kita udah modifikasi stangnya, ada shock steer. Ini gardannya memakai Frado dan tetap Porling. Kita pakai Porling, memakai pillow ball yang Eco 25 mili. Seperti ini. Spek 8 tahun ke belakang. Menurut saya masih bisa nyaingi spek yang tahun 2021 ini. Spek lama tapi masih bagus speknya, nggak kalah. Lokernya lupa, lokernya memakai ARB yang di depan dan panel gearnya 839. Tetap hasilnya Prado, kita nggak kasih Yukon, cukup saja Prado. Di sini ada set bar. Ini aslinya gini yang 82, ada lampu tadi sakarnya di dalam yang warna biru ya. Warna biru. Kita kembali lagi seperti ini. Ini dulunya bukan kampas ya. Kita potong tuh 8 tahun ke belakang, kita potong. Kita bikin kampas. Dan kampas ini baru ganti sekitar 1 tahunan. Dulu tuh bentuknya nggak gini, kayak Sierra tuh bentuknya begini, miring. Nah, karena mungkin juga bosen, sekalian ini udah pada sobek, udah warnanya juga udah beda, udah lama kan berapa tahun. Jadi sekalian dibikin kotak aja, biar dalamnya agak lega. Terus di sini dikasih pipa-pipa biar lebih kuat seperti ini. Ini baru 1 tahunan yang ini, karena yang itu udah lama ganti, jadi beda bentuknya. Ini si overfender kita memakai bekas penbel alat berat. Penbel alat berat ada ukurannya macam-macam, 5 cm, 8 cm, 10 cm, 11 cm. Jika ada yang berminat memakai ini, banyak di toko-toko alat teknik pasti ada penbel buat mesin alat berat. Ini murah banget. Nah, ini ada antena, di sini ada antena ini. Antena radio. Kita akan ke kolong sini. Gardan seperti ini, kita reinforce lagi bagian tengah buat dudukan pillow ballnya. Armnya seperti itu. Lihat, ini shocknya yang belakang lupa menjelaskan tadi, yang belakang 12 in, yang depan 10 in travelnya. Dan bodinya rata-rata sama ya, 2,5 in masalah nih bodinya. Gardannya Prado asli, lokernya kita memakai loker ARB, air locker. Ini tangkinya kita memakai carry, dan di sini ada rotak juga. Di sana ada rotak sama full pump. Rotak Mercy seperti biasa yang suka aku pakai. Ada rotak Mercy sama full pump. Dan bagian kopel kita masuk dulu ke kolong. Bagian kopel kita tetap memakai VX. Dari zaman dulu kita sudah memakai ini, kopel VX yang sangat diandalkan ya, karena banyak persamaan Chris joinnya kalau trouble dimanapun insya Allah ada. Karena sama mobil standar Kijang Innova sama Hilux sama Prado VX, banyak persamaannya. Armnya seperti itu. Ini saya dari kolong. Dan kepala babinya hashnya memakai aslinya tap. Kita hanya bikin adaptor aja di mesin ke kepala babi. Ini ada jalur plasma seperti ini.
PTO dari belakang ya. Plasmanya pasti ke kolong seperti ini. Nah seperti itu. Ini mounting pertelang. Nah seperti itu, ada kopel. Jadi kopelnya nggak kependekan kalau pakai perteling 4 speed. Simpel saja speknya menurut saya. Kaki-kaki juga mendukung. Mobil ini jarang trouble, alhamdulillah. Karena ya, dan alhamdulillah selama ini mobil ini jarang trouble. Karena sangat mendukung. Si bagian kaki-kakinya udah sangat kuat menurut saya. Suspensinya enak. Kuat juga. Si engine-nya juga mendukung. Si bagian perteling, TC, transfer case semua mendukung. Yang pertama itu mendukung semuanya, yang buat jarang trouble. Yang kedua, drivernya juga harus bisa menganalisa tentang kendaraan ini dan cara pemakaiannya. Jadi biar lebih aman, lebih awet. Itu aja sih, cuman dua tip buat membayar kendaraan nyaman di hutan, enak. Harus speknya tetap dari ngitungnya dari engine dulu. Kalau engine-nya berapa cc, kakinya segini, ada hitungannya. Kalau mesinnya 1000, mau pakai Garden Prado ya bakal lari. Udah aja, kalau 1000 mah 1000 aja ke bawahnya. Kalau speknya 2000 ya otomatis ke bawah perteling semuanya harus ganti. Dari cc engine ya, penghitungan awal dari cc engine. Jadi kita ngerambat ke bagian kaki-kaki, perteling dan segalanya, semuanya. Oke. Kita akan tutup engine ini. Ini seperti ini kunciannya. Lebih safety ya, seperti ini. Nah, kita akan pamit dulu. Kita udah nge-review tentang kendaraan Jimny Simple dan tidak kalah speknya dari 8 tahun ke belakang yang saya bangun, masih bisa saya menyaingi lah mobil ini buat spek balap juga. Cuman kalau pakai balap mobilnya kan tinggi, agak tinggi jadi limbung. Jadi kalau untuk sekarang kalau pakai balap susah, mungkin banyak tubular pendek. Kalau buat spek seperti inilah oke banget. Rekomen buat teman-teman bisa ngikutin spek yang seperti ini. Jimny standar aja, cuman part-part yang dipasangnya cukup buat kita gaspol di hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam off-road, go!